Bayangkan sebelum saya masuk, TVRI itu tidak boleh masuk Istana Negara. Kenapa tuh? Maka dipecat pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena itu bagian dari pengabdian saya. Oke. Orang mengabdi kok disuruh berhenti? Banyak orang yang menyebutnya TV pemerintah. Oke. Kan bisa juga. Karena dengan alasan bahwa sosialisasi pemerintah ada di situ, propaganda pemerintah ada di situ. Itulah yang nggak benar. Kau mungkin belum lahir, Mat. Waktu aku dari kecil, kau tanya sama ibumu. Jadi TVRI dulu mengeluarkan namanya iuran TVRI. Semua orang yang punya TV itu harus bayar iuran. Halo para maling. Kangen ya sama yang manis-manis ini ya. Kembali lagi di program yang satu-satunya di Khas Kreatif ya. Yang satu udah bubar. Di atas itu udah kacau tuh. Orang Padangnya berdagang salah, orang Padang itu. Salah perhitungan keuntungan dan kerugian. Sehingga yang masih tersisa saya, maling. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini orang-orang yang terpinggirkan oleh publik atau negara. Yang akhirnya dari dirut menjadi YouTuber. Inilah dia Pak Helmi Yahya, mantap. Saya bukan terpinggirkan. Apa tuh? Terataskan malah. Oh iya. Saya tuh kayak apa ya? Kayak kalau bahasa Palembang tuh lanting. Dibanting? Enggak, diinjak malah mental ke atas. Bangkit. Nah iyalah. Wih, gokil. Kan banyak yang nonton YouTube saya daripada TVRI. Oh iya. Sekarang jumlah penonton TVRI berapa, Pak? Masih punya datanya nggak? Saya nggak mau pernah. Udah nggak ngikutin? Nggak pernah ngikutin. Saya unfollow saya apa gitu. Tapi kan itu kan milik Indonesia. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi saya kan tiap hari kadang-kadang saya pakai baju TVRI gitu. Nggak ada masalah juga. Karena kecintaan saya kepada TVRI tidak akan hilang gitu, tercederai hanya karena ada segelintir orang yang tidak suka dengan saya. Segelintir orang itu siapa? Wah, udah tahu lah. Yang mecat saya lah. Oh, saya tahu tuh. Tapi dipecat presiden juga. Jadi kalau ada orang yang mecat seseorang dan kemudian dipecat oleh orang atasnya lagi, berarti ada yang bermasalah. Apa? Ada yang bermasalah. Ya, salah pecat lah. Tapi luar biasa. Saya tuh dulu waktu Om Helmi di TVRI gitu bikin program-program, saya salah satu yang terlibat di sana Yalah, juga. ya. Wah, andalan kita dulu Ria Jenaka Milenial. Itu. Walaupun waktu kita masuk tuh orang nggak tahu ini siapa gitu, ditopengin semua muka-muka kan. Tiap hari datang make up yang lama, Pak, dibandingkan syutingnya. Dan yang paling saya aku itu sering sidak. Kenapa tuh? Dulu sering sidak. Saya harus memastikan bahwa kultur ya, masalah kultur. Jadi tiap kali kita masuk, saya kan melakukan perubahan. Perubahan itu termasuk pergantian logo dan bukan logo aja, tetapi corporate culture-nya harus berganti. Saya tahu betul kultur produksi, kultur berkreatif teman-teman di sana itu dulu berbeda lah, makanya tertinggal urutan juru kunci bertahun-tahun dibiarkan. Ya, jadi untuk share, itu saya harus memastikan. Saya harus memastikan bahwa perubahan itu terjadi dan alhamdulillah saya juga kaget. Ternyata bisa tuh diajak berubah. Bisa ya? Bisa lah ya, terbukti lah. Peringkat 8? Peringkat 8, ya TV share kita sempat 5, sempat 6. Sempat segitu ya? Iya, sempat 6. Dari waktu saya masuk kan 0, nah 0, itu, Mat, di dalam dunia televisi dianggap nggak ada yang nonton itu. Iya, 0, ya dulu siapa yang nonton TVRI? 0, 0, dan sekarang apa waktu saya pegang ya sempat lah 2, 3, pernah 5, 5,6. Lumayan lah. Iya. Dan karena sidak-sidak itu nih, ini mungkin Om Helmi belum tahu nih. Iya, iya. Pegawai-pegawai, Pak. Kan kita syuting tuh, kan semuanya PNS ya. Itu seringnya di pen aja tuh. Kamera misalnya di siapa gitu, atau masternya. Di pen, santai tuh duduk. Berarti kalau dulu saya datang. Om Helmi masuk baru bekerja. Saya datangin. Tapi sebelum masuk TVRI udah tahu nggak kultur itu? Tahu lah. Saya kan dibesarkan di TVRI. Oke. Saya dibesarkan TVRI, belajar dunia televisi juga di TVRI. Waktu saya menjadi asistennya Ani Sumadi, saya juga pernah waktu saya punya PH
berkarya joint production dengan orang TVRI parah memang. Saya pernah pegang berpacu dalam melodi ya di TVRI. Wah itu parah. Jadi begitu kalau komersial break kabur semua itu. Hilang itu kameramennya. Celakanya produsernya muda. Itu dari break komersial break mau syuting lagi bisa setengah jam. Tunggu, kameramennya merokok dulu di ruangan itu. Bikin kopi. Dulu nggak bisa, saya tungguin. Ada ruangan masak di dalam ruangan kerja, bayangin. Ada ruangan-ruangan itu, ada kompor, mereka masak-masak. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi menurut saya, karena itu TV publik ya, TV milik negara, mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka habiskan itu justru harus dipertanggungjawabkan. Itu yang mereka tidak punya. Saya kan pegawai negeri 26 tahun sebelumnya, karena saya alumni STAN. Saya tahu betul, zaman dulu pegawai negeri itu kan yang penting berita acara ya. Kalau dia disuruh bikin satu produk, yang penting produknya udah jadi. Mau ditonton orang, mau tidak, nggak ada urusan, nggak bisa lagi. Itu yang kita bawa perubahan waktu saya menjadi direksi, nggak bisa. Karena justru karena ini dibayar oleh negara, kita harus bertanggungjawab karena uang rakyat. Bayangkan Dewan Pengawas saya mengatakan TV publik itu tidak perlu mengejar rating. Waduh. Itu waktu RDP? Apa? Waktu RDP? Waktu RDP dia pernah ngomong begitu. Ya, dia bilang gitu. Saya bilang itu pendapat yang sangat keliru gitu. Dia bilang di mana ada. Jadi menunjukkan bahwa memang wawasan beliau itu memang tidak televisi. Ya, di seluruh dunia justru TV publik itu di negara-negara beradab ya. Itu TV publik itu menjadi nomor 1. Kalau kita ke Inggris, BBC nomor 1. Kalau kita ke Jepang, NHK nomor 1. Di Korea ada KBS, di Australia ada ABC. Saya bilang malah pertanggungjawab kita menjadi lebih berat gitu daripada kita dibiayain oleh perusahaan. Paling itu kita cuma ngabisin duit bos. Maka saya bilang sama teman-teman, setiap rupiah yang kita belanjakan itu harus bermanfaat. Manfaatnya TVRI itu apa? Ini kan TV publik, pelayanan, harus melayanin publik. Nah, kalau kita bikin program yang tidak ditonton untuk apa? Betul. Iya, sosialisasi, memberikan informasi, berita. Kalau tidak ditonton, untuk apa? Nah, sebelum saya masuk kan TV share-nya di bawah 1, man. Nggak ada yang mau ke sana sih? Nggak ada. Bukan nggak ada, orang nggak nonton artinya. Jadi kita ngapain pun nggak ada yang nonton. Dan secara sistem pembayaran pun berubah karena dulu kita tanda tangan, aduh ini boleh nggak ya? Oh silakan aja. Dulu kalau kita ada urusan sama saya. Tanda tangan itu nota kosong. Nominalnya kita nggak tahu tuh. Kita cuma tahu yang kita udah di-link kan. Iya. Nah tapi waktu zaman LB udah lengkap semua, nggak bisa asal, nggak bisa cash ya. Itu yang membuat kita banyak dikerjain. Kan kita ngerubah sistem tuh. Mengganggu periuk nasi orang. Oh, kita dikerjain macam-macam tuh. Dianggap apa gitu, dianggap apa, uang kita diapain karena kita mengganggu sistem kerja orang. Iya. Mata pencarian sampingan orang. Mata pencarian orang. Iya, itu yang kita anggap. Ya. Wah, dulu kita dikerjain, diadukan ke DPR lah. Kita enggak, pokoknya saya mengajak, saya bilang saya target saya akuntan, saya alumni STAN. Di direksi saya ada 2 akuntan yang lain, direktur keuangan sama direktur umum. Kita harus mengejar WTP ya, unqualified opinion, karena sebelum saya TVRI berkali-kali disclaimer. Kalau disclaimer itu artinya BPK menolak untuk memberikan pendapat. Saking tidak bisa diandalkannya tuh sistem pelaporan keuangan, nggak bisa. Kalau Mamat dikasih kepercayaan, dikasih budget, kan untuk apa itu? Ya, saya sebagai pemberi kerja kita kan rakyat nih. Ya kan harus tahu uang yang kita titipkan ke Mamat itu jadinya apa. Dan itulah pelaporannya. Kalau ternyata yang kau laporkan itu tidak, yang mengaudit menolak untuk memberikan pendapat, begitu parahnya. Nah, kalau udah kedapatan ya Mamat yang dapatkan amanah itu tidak bisa dipercaya atau tidak bisa mempertanggungjawabkan, adakah orang lain yang mau percaya? Adakah orang lain yang mau bekerja sama? Jadi saya target, begitu saya di sana harus WTP. Dan alhamdulillah, saya kan masuknya November. November kan 2 kali WTP kalau saya tidak salah ya. Ya, selama sana. Saya kan cuma 2 tahun lebih dikit ya. Dan 2 tahun itu 2 kali WTP. Iya, pertama WDP. Oh, WDP kan, pertama ya. Pertama WDP itu derajat 2 ya, wajar dengan pengecualian. Ya, jadi itu kenapa? Karena saya masuk kan November.
tinggal 1 bulan. Hanya oke, hanya Ya, peralihan. tapi bukan karena wah ini kerja yang sebelum kami, tidak. Ya, kami yang bekerja Dibereskan dengan jangka waktu gitu. pendek itu ya? Catatan-catatan dari BPK kita bereskan semua. Dulu barangkali kalau BPK minta data sulit keluar, kami harus keluarkan dan kami patuh gitu. Dan BPK menghargai betul effort itu dan kita dapat WDP. Tapi setelah saya full jadi WTP. Ya alhamdulillah setelah itu kan banyak sekali teman-teman DPR percaya, Kementerian Keuangan percaya. Taman di belakang hidup Iya, lagi. semua hidup. Iya kan? Ya. Padahal anggaran kami kan tidak banyak naik, Mat. Ya. Bayangkan sebelum saya masuk, TVRI itu tidak boleh masuk Istana Negara. Kenapa tuh? 2 hal. Satu, karena dulu ada oknum karyawan TVRI yang minta uang di istana. Nomor 2, karena peralatan TVRI itu jadul banget. Sehingga kalau kan mestinya kayak detik-detik proklamasi itu kan domainnya TVRI itu. Nggak dapat TVRI. Kenapa? Kalau kita produksi, TV swasta tidak mau tayangkan. Flicker, banyak semutnya. Ya saya kan kaget Masih juga. tabung tuh kameranya. Loh iyalah, masih macam-macam lah. Kita paling kuno. Dulu saya ingat betul ya, Aksanul Kossasi, salah satu anggota BPK yang punya Madura United, Iya. mengatakan dulu, Pak Dirut, saya tahu banget kalau ada liputan-liputan, kalau ada karyawan TVRI itu gampang sekali menandainya. Satu, yang pakaiannya paling lusuh, paling minder. Nomor 2, alatnya paling jadul. Tapi saya merubah itu. Zaman saya bilang, saya harus ganti seragamnya tuh. Biar keren biar gitu, tua. biar ada pride. Dan alat kami, waktu saya turun, itu menjadi paling canggih. TV swasta semua ngaku tuh. Saya punya 24 kamera 4K ya. Dan Obifen kita terbaik. Warisan dari Asian Games ya. Dan kami pun akhirnya mendapatkan kepercayaan kembali dari Istana Negara. Detik proklamasi. Bisa diliput ya? Oh iya. Dan TV swasta aja nyerah. Debat Capres pertama aja, Oh iya, benar. itu TVRI. TVRI. Dan orang kaget, Mak. Saya ingat banget. Jadi kan debat capres waktu itu kalau nggak salah ada 4. Dibikin konsorsium. Yang pertama dikasih TVRI. Saya bilang TVRI semua. Orang KPU bilang nggak bisa, harus dibagi. Ya udah, kita dikasih yang pertama. Begitu dibagi pertama, saya ingat betul ada Kompas TV, ada TV One, ada apa lagi gitu, ada RRI, polling gitu, dan kita rapat. Alat mau pakai punya siapa nih? Begitu alat TVRI kami tunjukkan, wah TV swasta gila alat TVRI. Ya, dan kami akhirnya dipercaya, yang ngelit langsung itu Bang Abni Jayaputra, direktur program, dan kita dianggap sebagai itulah produksi yang terbaik. Orang malah mikir nih gila nih gara-gara TVRI mengeluarkan alat yang terbaik itu, yang berikutnya menjadi susah. Malah ada TV swasta itu mendapatkan jatah untuk produksi debat capres yang seri berikutnya mau minjam alat TVRI. Dikasih? Ya enggak lah, ya karena kita juga sibuk produksi. Jadi kan? padahal anggaran kami tidak banyak ditambah, Mas. Nggak banyak ditambah. Bayangin dari alat paling jadul, ya waktu saya keluar, dikeluarkan tepatnya, ya. Masih menganggap itu dikeluarkan ya? Oh, saya dipecat. Dipecat ya? Oh iya, dan nggak ada masalah juga kok. Tergantung yang pecat siapa. Iya, kalau dipecat sama Kalau itu pecatnya ya sama udah. orang yang iya, luar biasa, yang baik mah nggak apa-apa iya, ya. Tapi kalau itu apa-apa justru. itu berarti ada sesuatu ada ya di sesuatu. kitanya ya. Iya, kalau saya karena dipecat banyak yang simpati dan rezeki saya menjadi naik. Saya bisa menjadi YouTuber. Gokil. 3 minggu silver play button, bayangkan. Dapat top 10 Forbes sebagai digital content creator terbaik, bersanding dengan Atta, dengan David Gadgetin gitu, dengan Ran. Saya pikir waduh, saya pikir itu adalah mungkin orang simpati. Dan saya juga nggak baper, biasa aja. Hari ini saya dipecat, medsos saya tulis, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya, dan saya percaya betul. Dan saya juga punya rencana untuk Om Helmi. Apa tuh? Tawarin kopi. Mau Minum apa? Iya nih. Mau minum apa? Ini miskin sekali. Mau minum apa? Iya makanya. Saya juga punya rencana untuk mau menawarkan nih. Apa yang paling mahal nih? Ya, nggak ada di sini. Punya rakyat, kopi rakyat. Ya oke. Pokoknya walaupun copyright, kopi carilah. Minum kopi. Yang paling mahal, boleh lah kopi yang paling Kopi mahal. apa? Om? Kopi hitam? luwak, apa kek? Jangan kopi pasti kau. Oh enggak. Pasti mah gratis lah. Yang ada cuma fotokopi di sini. Kau bikin sendiri? Udah disiapin sama Ya tim. Allah. Saya di sini nggak ada gimmick, kasih tahu aja rahasia dapur ya. Silakan Om. Oke. Nah, kita gelas-gelas biasa lah. Iyalah, gelas-gelas. Kayak lagi nunggu break di TVRI nih. Di luar gelas plastik. Oh enak juga nih.
Enak. Buatan saya sendiri nih. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Yang buat yang merangkap kameramen ini. Kayak sini kerjanya borongan semua ya? Iya, borongan ini merangkap semua. Ada kameramen nyapu-nyapu sih lihat tadi. Tapi Om Helmi kita balik lagi sedikit. Om Helmi itu basic TV atau entertainnya itu sebenarnya dari mana sih? Saya belajar 10 tahun dong dengan Andi Sumadi. Jadi Kan saya stan, kan? dari stan. Iya, stan terus. Ya, tapi kan passion saya kan berkesenian, Mat. Oke. Jadi waktu saya tamat, sebelum tamat dari stan, menunggu hasil skripsi. Nah, itu yang masih 3 tahun ya stannya? Oh ya, 3 3 tahun 2. ditempatkan. 13+2. 13+2. Kan kita akademi diploma 3. Iya. Ya, saya lulus, kemudian kita ditempatkan kerja. Iya, ditempatkan kerja langsung, sekitar 3 tahun lah ya. Oke. Dan saya akhirnya milih jadi asisten dosen di kampus saja. Oh. Kemudian saya masuk lagi, tes lagi tingkat 4 masuk. Ah. Jadi 2 tahun, habis itu skripsi. Nah, pada saat nunggu skripsi itu kan sebelum wisuda, ya saya akhirnya bekerja ditarik oleh Ireng Maulana. Oke. Ireng Maulana, saya mengawal beliau lah. Kan dulu lagi top-topnya Ireng Maulana All Star membawakan menjadi pengiringnya berpacu dalam melodinya Kusendratmo. Oke. Dari situlah saya datang ke TVRI. Dengan berpacu dalam melodi Benar itu? itu ya, kadang-kadang kan syuting gitu saya datang. Walaupun secara kebetulan Tantowi Yahya yang saya kenal dari lahir, saya kenal. Kakak. Itu kan udah membawakan acara Ibu Ani Sumadi juga, judulnya Gitar Remaja. Di TVRI juga? Di TVRI, Gitar Remaja. Tapi sungguh saya masuk ke Ani Sumadi bukan karena Tantowi. Karena saya mengantar Ireng Maulana. Entah kenapa Ibu Ani itu melihat saya itu dia suka gitu. Ya, melihat saya manage Ireng Maulana Ibu saya juga kalau lihat Om Helmi itu dari dulu, dari saya masih SD gitu. Ya, jadi akhirnya saya dilamar oleh Ibu Ani untuk membantu dia membuat kuis. Dan kuis yang saya buat pertama itu, yang saya bantu pertama itu Gitar Remaja. Kuisnya Tantowi, saya bikin soal waktu itu. Saya ngawalin dari bikin soal. Jadi bikin soal juga? Oh, soal dari kuis Ibu Ani itu kan hampir saya semua. Ini perdebatan nih di Papua, Om. Iya, kenapa? Om kan terkenal dengan kuis tuh. Iya. Dengan selalu baca pertanyaannya, kasih tahu jawabannya dan lain sebagainya. Saya bikin di sana itu perdebatan tuh antara ibu saya, nenek saya. Tidak mungkin dia bikin sendiri. Ibu saya bilang, ini pasti bikin sendiri gitu. Debat tuh. Ibu kau lebih benar. Iya. Walaupun kau lebih patuh sama nenek kau ya kan. Saya juga nggak yakin karena kan maksudnya kita ini pasti ada timnya gitu-gitu. Iya, saya punya tim. Tapi saya buat sendiri, walaupun tim saya yang buat, saya tetap harus review. Makanya, Mat, waktu saya membawakan acara berpacu ini, Siapa Berani, yang akhirnya membuat saya populer, saya hafal itu. Saya hafal. Saya hampir nggak baca, saya hafal. Saya bisa, dulu kita kan live Siapa Berani. Nggak ada prompter tuh? Nggak ada lah. Orang saya kadang ngarang sendiri. Dulu kan ada kuis telepon itu, kamu dari mana? Dari Bandung. Ya udah, saya tentang Bandung, dia dari Papua, saya tentang Papua. Itu saya melatih diri seperti itu. Saya bikin sendiri. Belajar terus dong, Om. Iyalah, karena passionnya di situ ya. Saya kan suka baca, suka ilmu pengetahuan. Jadi itulah bedanya kenapa akhirnya ya begitu Siapa Berani saya serahkan ke orang untuk membawakannya kan menjadi berbeda. Ya saya mohon maaf ya. Hilang ininya, mohon maaf. Ciri khasnya. Jadi gini, saya belajar dari Daniel Bahari itu. Daniel Bahari itu dulu promotor sama akhirnya jadi komentator tinju juga tuh, bapaknya Pino Bahari. Saya ingat betul kalimat dia, style make fight. Style make fight itu gaya itu akan menentukan pertandingannya. Ya, misalnya ya Chris John itu kan counter ya. Dia nggak nyerang tuh. Bertahan aja. Bertahan. Dipukul terus stabil. Iya, dia balas. Dia counter boxer tuh. Kalau Chris John bertemu dengan Chris John yang lain, gayanya sama. Nggak enak kita melihatnya. Ya, nggak enak tuh. Bisa beronde-ronde nggak ada pukulan. Tapi padahal tinju ya. Rule of the game-nya kan sama. Tapi kalau bisa Elios Pickling bagbuk yang nyerang. Kayak dulu nyerang, yang sana juga nyerang tuh. Wah, bertukar pukulan kan seru. Begitulah juga dalam tinju, dalam dunia kuis. Kuis itu walaupun aturannya sama, pesertanya sama, akan sangat tergantung dibawakan oleh siapa. Makanya berpacu dalam melodi dibawakan oleh Kusendratmo
dengan dibawakan oleh David Naif kan berbeda. Jadi saya sekarang dalam rencana ada satu stasiun TV sedang menghubungin saya minta dihidupkan lagi Siapa Berani, karena kita concern betul ya, acara-acara TV sekarang apalagi YouTube itu tidak ada tuh, hampir tidak ada acara-acara yang mengedukasi. Dunia YouTube kita penuh dengan prank, penuh dengan flexing, pamer-pamer yang unfaedah menurut saya. Makan muntah-muntah. Makan-makan. Kayak di situ. Apalah gitu. Kayak itu lawan saya tuh di atas. Di atas. Iya, ada di warung di atas tuh. Aku nggak ikut-ikutan. Dia kayaknya punya muntah-muntah persoalan gitu dengan yang di atas Iya, dia. sama-sama Sumatera kan, tolong nasihatin tuh. Jadi menurut saya begitu, Mat. Jadi menurut saya itulah passion saya. Perbedaan. Tapi gini, sebelum masuk ke dunia entertain, misalnya saya nih, saya lihat stand up comedy, saya punya tujuan ke sana sebagai stand up comedian gitu, ke dunia entertain gitu. Yeah. Kalau Om kan agak gambling ya ke situ, kemudian dapat kuis. Apa dari awal memang sudah saya pengen kuis, saya suka baca, saya pengen. Asalnya saya kuis memang. Saya waktu SMP Cerdas cermat. Cerdas cermat, juara cerdas cermat. Waktu SMA saya juara cepat tebak. Tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kau bayangkan aku kelas 1 udah jadi juru bicara. Di Palembang tuh? Di Palembang. Saya undefeated lah se-Sumatera Selatan. Dulu guru saya itu membohongin saya. Helmi, kalau kau juara nanti kita kirim nasional. Padahal tidak pernah ada. Tapi gara-gara itu saya jadi suka baca. Saya baca apa aja. Koran, novel, buku saya baca semua. Hidup saya dulu di perpustakaan. Ya. Nah begitu saya kuliah di STAN kan nggak ada itu. Di Jawa nggak ada itu. Tapi passion saya itu tentang ilmu pengetahuan luar biasa. Saya nonton acara-acara Ibu Andi, saya ikut jawab ya. Termasuk acara yang dibawakan oleh kakak saya, Gitar Remaja, saya ikut jawab. Pada suatu hari saya ditawarkan oleh Anu Sumadi untuk bergabung dengan dia. Wow, itu kayak tawaran itu yang saya. Walaupun saya kan jadi akuntan juga kan kecelakaan, Mamat. Wah, sama kita. Ya, kecelakaan. Sama nih. Kalau kau kan asal kuliah aja aku denger ya. Iya kan. Yang penting kan masuk orang tua harus masuk aja. Iya, pokoknya saya tes aja. Sayanya yang salah strategi. Dokteran gigi kok kerjanya begini sekarang. Kecelakaan, ya masa stan gitu. Ya, saya masuk stan. Karena bapak saya kan pedagang kaki lima, udah mau meninggal. Nah. Saya harus cari sekolah gratis. Udah saya masuk stan itu. Sekolah gratis dan digaji. Ya udah, saya masuk ke situ. Tapi bukankah karena saya alumni stan, ya, yang membuat saya fundamental saya berbisnis. Bisnis saya kan industri kreatif. Saya menjadi IO, saya menjadi ketua event organizer 3 acara, Mat. PON Palembang, PON Riau sama SEA Games itu IO-nya saya, ketua loh. Bukan cuma IO yang bagian IO juga, tapi ngangkat kabel, bukan, saya ketuanya gitu. Ya, jadi saya udah menciptakan hampir 300 karya televisi. 300? Ya, 30 rekor muri, ya kan. Pernah bikin skenario film, macam-macam saya berkreasi, bikin beberapa novel, ya bikin beberapa buku gitu. Tapi bisa saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena saya ngitungnya benar. Kenapa? Karena saya adalah akuntan. Passion saya berkesenian. Tapi kalau sudah di taraf di usia baru segini ya, saya masih menganggapnya muda nih. Muda banget saya. Iya, di segini dan sudah melakukan semuanya. Ya. Apalagi? Nggak ada. Saya ngikutin aja. Maka dipecat pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena itu bagian dari pengabdian saya. Oke. Orang mengabdi kok disuruh berhenti. Oh ya udah, gajiku kecil kali, Mat. Gaji setara PNS enggak? Eselon gitu ya? Di bawah Lurah DKI gajiku jadi dirut TVRI asal kau tahu. Ya Allah, ngapain? Itu sekali aku nge-MC, sekali aku jadi seminar aja, udah kalah. Tapi kan bukan bunuh itu. diri di situ? Iya enggak lah, itu kan bagian dari pengabdian. Karena waktunya saya pikir waktu saya untuk mengembalikan. Karena negara ini terlalu baik untuk saya. Ketika awal-awal dulu ya, TVRI SD dan lain negeri, sebagainya. SMP negeri, SMA negeri, beasiswa saya, kuliah di STAN, Masuk S2 TVRI. dibayarin negara. Dan belajar televisi juga yang membuat saya alhamdulillah meningkatkan taraf ekonomi kan juga dari TVRI. TVRI ya. Kayak ada Oh iya dong, suatu hal time yang to give bisa, it back yes, lah. iya. Waktunya untuk mengembalikan. Dan saya bilang, saya begitu mengiyakan untuk ikut seleksi jadi dirut yang membuat saya terpilih, saya harus membuat perubahan. Ngapain saya kalau seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, yang tetap nomor 15, tetap nggak ditonton orang gitu. Dan ya saya udah membuktikan lah. Belum 2 tahun TVRI nomor 8, nomor 10, iklannya naik, dapat program-program bagus, dapat Liga Inggris, dapat badminton. Ya kan, dapat semuanya gitu. Acara dokumenter kita
jadi juara Piala Presiden gitu, jelajah kopi. Ria Jenaka. Ria Jenaka. Kemudian saya menaikkan lagi beberapa sinetron dan kemudian dapat Panasonic Award. Seumur hidup TVRI nggak pernah menang Panasonic Award. Seumur hidup. Pada akhirnya dapat ya. Dapat. Memori Melodi. Dapat tuh. Ya jadi menurut saya ya sudahlah. Saya udah selesai. Begitu disuruh berhenti, alhamdulillah saya berhenti. Walaupun saya sedih. Sedih kenapa? Karena tidak punya waktu lebih untuk berkarya lagi ya. Oh iya, kan maksudnya ketika disuruh berhenti, tidak punya waktu lebih untuk mengabdi lagi gitu ya. Itu yang sedihnya. Enggak sedih dengan karyawannya. Kalau saya disuruh berhenti, orang kerja tiap hari kena marah begitu, ya dan saya disuruh berhenti, ya berhentilah saya. Ya dengan senang hati lah. Saya sedih karena memikirkan karyawan saya karena waktu itu tunjangan kinerjanya belum turun. Tinggal sedikit lagi, ya PP-nya, peraturan pemerintahnya udah di tangan presiden. Ya, tinggal mencairkan saja, tetapi saya sedih banget pencairannya belum terjadi. Karena untuk minta anggarannya kan harus tanda tangan Dirut. Dirut saya dipecat, yang baru belum masuk. Kekosongan jabatan. Ya, kosongan jabatan itu yang membuat saya berutang juga dengan teman-teman TVRI. Ya, ada 2 tahun mereka cuma gaji pokok saja, Mat. Jadi kalau lalu-lalu mereka seperti apa, kau juga harus paham. Bayangkan mereka ada yang kerja 32 tahun, bawa pulang cuma 5,5 juta. Ya, kenapa? Karena gaji pokok saja. Mereka terima ya? Iya, PNS itu atau ASN itu besarnya di tunkin atau tukin namanya, tunjangan kinerja. Dan untuk menurunkan tukin itu harus ada reformasi birokrasi yang harus dilakukan. Ya, termasuk harus dapat WTP, ya, harus absensi dan sebagainya. Gitu loh. Ya udah. Jadi kalau ya artinya semua yang tujuannya udah terlihat gitu, tetapi tidak selesai di tengah jalan harus saya tahu bubar. juga lah karyawan-karyawan saya nangis, mereka mengantarkan saya. Ya, saya lihat, saya nonton tuh RDP-nya di DPR, mereka di atas. Saya nangis, ya kadang nggak tahan saya melihat mereka. Tapi gini, Om Helmi, kalau kita bicara secara luas ya dunia televisi gitu, Om Helmi jauh malang melintang lah gitu. Apa perubahan dari dulu ke sekarang? Apakah ke arah baik atau TV mulai tidak idealis lagi, maksudnya artinya apapun lah yang penting cuan. Saya cuma gitu. mengomentari pada saat saya di sana ya. Iya. Kalau sekarang saya udah nggak ngikutin dan saya nggak mau tahu. Sama segitunya? Iya ya, karena saya tidak. Kenapa? Saya sama seperti Pak Dahlan Iskan, nggak mau mengomentarin ya apa yang dilakukan oleh pengganti saya. Tapi masih ngikutin kan? Enggak. Artinya kita tidak berbicara hanya TVRI ya, secara umum nih, TV swasta pun seperti itu. Saya nggak unfollow, saya nggak nonton bertahun-tahun. Berbulan-bulan saya nggak nonton. Kalaupun ini sekarang ketonton aja. Kalau dulu tiap hari saya nonton TVRI. Sekarang nonton bola doang nih. Nonton bola macam-macam aja lah. Saya nonton dia macam-macam sekarang. Jadi saya nggak mau tahu. Saya nggak mau ini. Tapi kecintaan saya kepada TVRI tetap ya. Saya tetap pakai bajunya, saya tetap pakai jaketnya kemana-mana. Orang sebenarnya, wah Pak Helmi gagal move on. Bukan, karena saya tetap cinta kepada TVRI. Apa bedanya kalau saya pakai ini CNN, ini NHK, apa bedanya gitu. Saya rasa cinta saya kepada TVRI tidak akan pernah berkurang. Lalu apa yang Om Helmi melihat bahwa dari awal datang melihat berpacu dalam melodi, sampai sekarang itu ke arah mana sih dunia televisi kita gitu? Oh, kalau ke depan ini kan makin digital ya. Iya. Makin medsos gitu, makin TV-TV terestrial. Kita nyebut TVRI itu kan seperti TV-TV lain itu kan TV terestrial yang ditonton cuma pakai antena doang. Tidak perlu pakai internet, tidak perlu pakai parabola, tidak perlu berbayar. Itu namanya, itulah TV rakyat. Nah itu ada 15 namanya FTA, free to air, karena tidak perlu bayar gitu. Memang makin tersingkir. Ya, karena apalagi milenial kan udah nggak nonton TV sekarang. Milenial kan nontonnya Netflix, Disney Plus, nonton video.com, nonton YouTube. Sekarang malah udah bisa nonton TikTok, nonton Reels gitu. Kan fenomenanya seperti itu. Walaupun menurut saya FTA itu tidak akan pernah habis juga. Selama Indonesia tidak bisa dijangkau internet 100%, ya, free to air itu tetap dibutuhkan. Itulah diperlukannya kehadiran televisi Republik Indonesia. Digital dan internet tidak bisa dipisahkan gitu ya? Iya. Dunia digital ini tidak bisa dipisahkan dari... Oh iya dong, untuk digital kan perlu internet. Perlu pulsa minimal.
Jadi sia-sia Di saja kampung kalau coba. seandainya Memang terjangkau semua. Yang di atas dari dulu gunung, TVRI aja nggak terjangkau, Iya. apalagi yang lain. apalagi di lembah-lembah gitu. Coba ada kantor TVRI tapi ada Iya. isinya pemancarnya nggak tahu kemana. Iya. Jadi disitulah mestinya Republik ini ya stakeholder mulai dari pemerintah, pemimpinnya, DPR, masyarakat harus peduli dengan TV publik karena ini adalah TV untuk seluruh rakyat. Kalau TV swasta nggak ada kepentingannya. Kepentingannya kan komersial. Oke. Ya, TV swasta. Jadi nggak wajar ada. aja kalau TV swasta mencari cuan maksudnya. Oh iya dong, karena kan investasinya triliun. Jadi kalau di kampungmu tidak ada, ya di Fak-Fak emang TV swasta ada. Tidak ada juga. Tidak ada, kecuali dia pakai langganan. Parabola atau pakai receiver atau langganan apa pakai gitu, receiver. ya. Karena tidak ada kepentingannya. Apalagi kalau di luar Fak-Fak, yang orangnya sedikit, buying Kecamatan-kecamatan powernya gitu ya? kecil gitu. Mau ngiklanin Dunkin Donut nggak ada jualannya di sana. Untuk apa mereka masang iklan? Oh, oke. Sementara TV swasta hidupnya dari iklan. Nah, artinya TV swasta hanya memasang towernya, pemancarnya di daerah-daerah yang secara komersial itu bisa menghasilkan iklan. Tapi kan ketika kalau kita bicara misalnya kayak Om Hilmi kan ada di dunia TV yang mengedukasi, artinya Ya, kuis segala macam gitu, Ya. sejarah dan lain sebagainya, musik, itu kan dibutuhkan di semua lapisan. Itulah sebabnya kita harus mendukung TVRI, tapi tidak peduli ini. Kau bayangkan, aku naik waktu menjabat TVRI akhir tahun 2019, budgetku tidak sampai 1 triliun, Mamat. Tidak sampai 900 miliar, di mana kabupaten paling kecil pun budgetnya lebih tinggi. Padahal ini kan masalah mengedukasi bangsa, memotivasi bangsa, mempertahankan budaya. 900 triliun itu untuk 100 miliar. seluruh. Berapa? 900 miliar. 900 miliar. Tidak sampai 1 triliun. Iya, 900 miliar maksud saya. Itu 900 miliar itu untuk seluruh TVRI. Karyawan 4.800. Kantor kita ada hampir di seluruh provinsi. Kecuali tempatmu kan terakhir aja Papua Barat. Iya. Ya, kau bayangkan itu, aku harus bagi kue-kue. Sementara TV swasta itu 4 kali lipat, 5 kali lipat. Gimana mau bersaing ya? Gimana mau Tapi mencerdaskan semuanya? Saya bisa bersaing tuh. Ya, memanfaatkan. Kita juga punya keunggulan. Keunggulan kita jumlah pemancar kita. TV swasta pemancarnya paling 60-an, TVRI 300 Ada yang lebih. bahkan di cuma Jabodetabek. Iya, loh. 300 lebih. Kenapa? Karena 70% iklan itu ada di Jabodetabek, Pak. Entah apa pula mau kemana-mana. Oh, iya. Daerah-daerah terpinggirkan. Makanya dulu ada 3T, terluar, terpinggirkan. Kita ada tuh. Kita dulu di punya- perbatasan. Punya program di salah satu TV swasta tuh waktu Indonesia Timur tuh. Itu stop karena alasan rating gitu. Alasan rating ya kayak gimana caranya kita Ya, mau jadi rating itulah sedangkan sebabnya rating nggak kita masuk di harus sana. mendukung TV publik kita. Oke. Anggarannya dibesarin. Kau tahu nggak? Anggaran TVRI kalah dengan RRI. Aku sampai bilang sama menteri, gimana bisa? Orang lebih nonton TV lah daripada Bukan radio. masalah itu. Biaya produksinya TV lebih mahal. Mas, Iya, dari iya, radio. karena itu juga kan. Kalau di radio, penyiarnya aku bilang nggak perlu pakai lipstick pun masih bisa siaran. Bangun tidur juga bisa. Nah, iya. Nggak perlu lighting, Soalnya ya kan? kan. Nggak perlu studio gitu. RRI kecil juga, tapi TVRI jauh lebih kecil lagi. Yang menurutku biaya produksi, ya kan mestinya kan TV Lebih lebih tinggi, besar. ya. Jadi itulah. Kadang-kadang kita sedih ya ngelihat bangsa ini. Ya, tidak terlalu peduli dengan TV publik. Padahal TV publik itu diperlukan untuk menjaga bangsa ini. Oke. Kalau nggak banyak kebudayaan kita punah di provinsi-provinsi. Nah, Om, sekarang kan udah terlanjur nih. Om sudah dikeluarkan secara paksa. Lalu drama-drama RDP, macam-macam lah. Udah keluar, terus kemudian orang lain udah naik. TVRI udah kembali lagi ke titik nadir. Share 0, kemudian urutan terakhir, urutan berapa? 16 apa 15? 15. Ada 15, ya. Ya kembali lagi gitu, nggak ada lagi yang nonton, acara olahraga tidak ada, hiburan tidak ada. Apalagi gitu yang kita ini, apakah Om harus balik lagi ke situ atau Oh, kita nah, ya lo. dukung orang seperti apa atau kita harus desak gimana nih sebagai publik nih? Saya udah bahagia begini, Mat. Saya udah bekerja karena memerlukan apa ya? Semua kita harus duduk bareng tuh. Pemerintah, presiden bila perlu, menteri, DPR, masyarakat, akademisi, kita rumuskan. Nggak perlu muluk-muluk lah, contoh aja lah BBC, contoh aja NHK, contoh aja ABC. Udah selesai itu, undang-undangnya ganti dong. Apa Ya. yang bermasalah di undang-undang sekarang? ini? Bermasalah sekali. Misalnya?
Dewas bisa memecat direksi, mengangkat dan memecat direksi. Nggak boleh itu. Dewas itu siapa sih? Dewan pengawas itu? Dewan pengawas nggak boleh memecat, nggak boleh mengangkat. Dia harus sama-sama diangkat, bisa diangkat oleh presiden. Berarti statusnya sama dong? Sama. Di perusahaan, komisaris pun tidak bisa memecat direksi. Yang bisa memecat itu barangkali pemilik saham. Iya. Melalui komisaris. Saya begitu dipecat, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak bisa juga presiden. Itu yang tertulis di undang-undang. Artinya di undang-undang yang saat ini presiden pun tidak bisa membantu. Tidak bisa. Dan itu terjadi kemarin. Pak Jokowi kan menyayangkan saya dipecat. Yang bisa presiden lakukan adalah memecat lagi Dewas. Ya udah dilakukan. Itu pun atas usulan. Kok iya ya, undang-undang itu pun nggak ada ya. Udah atas usulan apa DPR kan, Komisi 1. Nah kita harus duduk bareng. Undang-undang diperbaikin. Saya nggak tahu kan, omnibus law kan masuk juga nih. Kayak apa? Kayak sekarang nih. Sekarang kan lagi pemilihan Dewas nih, Mat. Oleh Komisi 1? Dipimpin oleh Menkominfo, Kementerian Kominfo. Yang ketuanya itu dirjen yang bawain televisi, Usman Kansong. Kalau nggak dirubah, ini yang daftar 400 ini para job seeker nih. Para job seeker, gajinya kecil, ya kan? Gajinya kecil. Itu udah dimulai nih? Udah dimulai. Saya bisa daftar nggak? Udah terlambat kau. Hah? Udah terlambat. Lewat Om Helmi? Enak aja kau. Masukin nama dong. Aku pun udah nggak bisa masuk lagi ke sana ya kan. Iya, nih. Mereka udah panitia. Titipan saya nih, Mamat nih gitu. Ya, jangan diterima. Masa gitu? Kan kita mau bikin bagus TV publik nih cita-citanya. Jadi sebenarnya itu kita titip betul gitu. Jadi awalnya dari Dewas, kan Dewas itu kayak super power ya, super body. Super body. Kalau dia gitu. Kalau dia udah nggak setuju kemarin, mereka nggak setuju sama saya, udah dia pecat. Dia pecat nih. Undang-undangnya lucu banget, Mat. Saya itu kan dikirimin SPRP namanya, surat pemberitahuan rencana pemecatan. Kesalahannya A, B, C, D itu nggak terbukti semua. Undang-undang aja tidak memenuhi syarat untuk memecat saya. Dia cari aja tuh macam-macam dia cari gitu. Dikirim ke saya. Saya diberikan hak untuk 1 bulan untuk membela diri. Saya dibantu oleh lawyer terbaik di Republik ini, AHP. Kamu tahu, saya balas itu, dia cuma mecat saya 2 halaman, saya balas itu 18 halaman. Lampirannya berapa ribu ya? Mungkin 6.000 halaman tuh lampirannya. Capek baca DPR. Jadi artinya apa? Begitu saya kirimkan, Mat, cuma 1 eksemplar, Dewas ada 5. Seminggu berikutnya saya dipecat. Jadi dipecat itu kalau pembelaan saya ditolak, saya otomatis dipecat. Ya gampang aja, dia tinggal tolak aja. Jadi kalau aku nggak suka, aku Dewas, kau direksi, ya udah, aku nggak suka sama kau dengan alasan apapun, aku cari, ya kau bela diri, pembelaanmu nggak aku terima, putus kau. Bisa gitu ya? Begitu. Tapi itulah kata undang-undang. Itulah terjadi ke saya. Itulah kata undang-undang. Itu kita harus perbaiki. Jadi artinya kalau kita anggap berandai-andai dengan undang-undang yang lama, yang ketika Om Helmi dipecat, begitu. Apa yang kita bisa berharap dari undang-undang seperti ini? Orang baik saja kayak yang terpilih menjadi Dewas? Kapanpun. Dan direksi dipecat Dewas itu bukan saya aja. Dan itu terjadi berkali-kali. Bersekongkol dengan oknum-oknum di TVRI yang anti perubahan. Yang terganggu karena kita melakukan perubahan. Budaya surat kaleng, ya tidak disiplin, ada yang nggak pernah masuk kantor tapi absensi, itu kan dulu yang kita tertib. Oh iya, tertib tuh. Saya merasakan tuh perhatian. Tertib tuh makanya. Tapi ada yang terganggu. Nah itu bersatu dengan Dewa, selesai. Ya, itu kita juga menjadi korban. Iya. Di alasannya dari direksi belum turun, belum pencairan. Tiba-tiba dia transfer pakai rekening pribadi. Ya berarti udah turun tapi ke kalian gitu. Ada cerita dulu. Gitu dulu. Kita mau lapor tapi aduh takut ada domba. Saya pernah dipanggil oleh DPR nih. Wah, kita seperti apa? Tiba-tiba mereka mengadu tuh. Sebagian dari sekelompok kecil karyawan TVRI yang anti perubahan itu tiba-tiba mengadu ke DPR karena kami lalai bayar. Terlambat bayar. Padahal itu caranya kan. Padahal saya bilang untung salah satu pimpinan komisi itu akuntan, Pak Abdul Haris, dia auditor juga. Saya bilang, Pak Ketua, bolehkah saya membayar kalau pertanggungjawabannya belum ada? Pertanggungjawabannya ada yang berbulan-bulan tidak dibuat, Mat. Bisakah kita bayar? Kenapa pertanggungjawaban susah dibuat? Karena penuh dengan rekayasa.
Iya kan? Ya, nota kosong. Nota kosong, nyari juga nggak gampang kan? Tipek, Iyalah. ada tipek loh. Nominal udah ada jadi tulisan begitulah, tipek. dan kita dimarah-marahin, selalu gitu. Dewan pengawas itu betul-betul memanfaatkan itu. Saya dipanggil, gimana nih? Kita diancam, diapain, kena marah. Saya bilang, nggak bisa dong. Bukannya kami nggak mau bayar, ada alasan apa? Ini duit rakyat, duit negara. Bukan perusahaan direksi, bukan. Kalau perusahaan iyalah, uangnya uang saya. Kalau saya memperlambat gaji hak orang, kan lumayan, saya bungain. Ini nggak ada urusan. Saya kalau terlambat bayar, terlambat penyerapan kan kena semprit BPK juga, nggak ada urusan. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, pertanggungjawabannya belum dibuat, ya apakah bisa kita bayar? Saya bilang kalau Dewas mau tanpa pertanggungjawaban kita bayar, oke saya lakukan. Tapi bikin suratnya ya, nggak berani juga. Itulah, jadi kita dulu perjuangannya begitu, capek man. Mikirin kreatif, mikirin rating, mikirin konflik. Dulu TVRI itu ada budaya surat kaleng tuh. Zaman saya pernah dikirim surat kaleng. Mana saya yang kirim? Isinya apa? Nggak saya baca. Dia kan ditip melalui satpam. Siapa yang kirim? Nggak mau ngaku. Kamu sini ya. Kamu pasti tahu orang yang ngirim ya. Nih, kau lihat. Kau masukkan di mesin penghancur kertas. Jangan coba-coba kirim surat kaleng ke saya. Tidak akan saya baca, saya hancurkan. Ruangan saya terbuka. Kalau ada yang mau dialog, dialog. Sejak itu nggak ada ke surat kaleng ke saya. Nah, Om, TV publik ini juga dikenal kan, sebutannya TV publik gitu. Tapi kan banyak orang yang menyebutnya TV pemerintah. Oke? Kan bisa juga. Karena dengan alasan bahwa sosialisasi pemerintah ada di situ, propaganda pemerintah ada di situ. Itulah yang nggak benar. Itu yang nggak benar. Undang-undang itu. Berarti itu hal yang tidak benar. Undang-undangnya udah benar tapi melenceng. Sebenarnya TV publik itu milik publik. Dia tidak pun boleh dari dipakai publik. untuk memuji pemerintah. Nggak boleh juga. Dia harus berjarak tuh. Justru kritik ya. Nggak mengontrol. Iya, iya. Mengontrol. Salah satunya dengan kritik kan, jika Memberitakan, ada. oh iyalah. Dia kan melayanin publik tuh. Kepentingan publik apa? Kalau publiknya tidak puas ke pemerintah, mereka bisa salurkan di situ. BBC itu mengontrol pemerintahan loh di Inggris. Di berbagai negara, ya pimpinan TV publik itu sejajar dengan Perdana Menteri. Di Jepang yang melantik ketua atau dirutnya NHK itu adalah kaisar. Di Inggris juga gitu BBC, yang melantik ratu, bukan presiden, bukan Perdana Menteri. Karena dia tidak di bawah itu. Saya kan pernah diundang ke Iran. Iran juga begitu. Ya, dia lebih dari menteri itu, di atas menteri. Ya, oleh karena itu dia harus independen. Supaya independen, dia tidak boleh dapat uang budgetnya dari pemerintah. Dari APBN kalau kita. Iya, sekarang Ya. dari PBN. Itu nggak boleh? Mestinya tidak. Mestinya itu dari iuran. Di undang-undang penyiaran itu masih ada. Dari iuran. Kau mungkin belum lahir, Mat. Waktu aku dari kecil, kau tanya sama ibumu. Jadi TVRI dulu mengeluarkan namanya iuran TVRI. Semua orang yang punya TV itu harus bayar iuran. Dulu kau punya sepeda, ada rekening sepeda. Kau punya radio, ada iuran radio. Jadi dari publik. Nah dulu pernah ada lembaga yang diberikan hak untuk mengatur itu, dulu agak ada persoalan. Akhirnya dia dari APBN. Kalau dari APBN kan dia harus patuh lah. Kan pastilah. Iya. Kau bayarin aku pasti. Artinya melenceng ya ini ya. Iya, Seharusnya tidak seperti mestinya itu. tidak. Termasuk tidak RRI. Oh iya sama lah. Sama. TVRI sama. Artinya RRI juga tidak boleh masuk dalam propaganda yang Mestinya tidak. Tapi kalau memberitahu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu boleh. berarti harus bersikap netral. Netral, sangat. Loh, itu TV publik itu harus netral, independen dan imparsial. Imparsial itu artinya tidak boleh memihak kepada partai manapun. Logonya pun tidak boleh, logonya, identitasnya tidak boleh tuh. Kalau hijau menang menjadi hijau, kalau merah menang menjadi merah, tidak boleh. Kau lihat di seluruh. Mungkin kemarin kalau Om Helmi ganti logo kan nama warna kan? Iya. Warna jadi biru tua kan? Ya biru itu karena tidak ada Iya. partai yang itu, karena itulah publik. Iya, maksudnya kan ada nuansa-nuansa biru, coba ganti merah, Om. Aman tuh di. Ganti biru. Kalau karena biru boleh. kan jadi kayak lawan. Oh, Demokrat. enggak dong. Enggak, kita juga enggak biru. Birunya biru tua. Iya, karena mungkin gini, mereka mikirnya gitu, oh, enggak, copot ah. karena mereka udah tahu lah itu sikap kita. Jadi, kenapa kita pakai biru tua? Karena apa? Dia tidak terafiliasikan
terasosiasikan ke kekuatan politik manapun. Nomor 2 kan negara kita kan negara maritim, negara laut. Ya laut itu, apalagi Pak Jokowi kan tol laut. Laut itu adalah kekuatan yang menyatukan, bukan memisahkan kita. Itulah sejatinya. Makanya logo kami itu media pemersatu bangsa. Laut mempersatukan kita. Biru tua. Jadi tuh hal-hal banyak ya, pusing saya baru dengar nih dari Om Helmi tentang, makanya jangan kau nanya-nanya TVRI itu dari undang-undang aja bermasalah sampai ke atasnya juga gitu. Jadi kita mau perbaiki dari mana bingung juga ya gitu. Orang undang-undang aja bermasalah. Tapi sekarang kan YouTube nih. Tidak ada nuansa-nuansa dulu saya lihat dari seorang Helmi Yahya. Kuis tidak ada acara. Belum aja. Bahkan tiba-tiba bola dengan Coach Kardus tuh. Channel sendiri. Jadi gini. Kau harus tahu juga, aku sedih Liga Inggris tidak lagi di TVRI. Oh ya. Kalau itu masuk akal sih. Iya. Itu Aku sedih. Kenapa, Mat? Hiburan bangsa ini nomor 1 tuh bola. Nomor 2 dangdut. Hanya bola yang bisa mengalahkan rating sinetron. Iya, begitu bola Indonesia dan Malaysia, kita berantem, iya kan? Hilang semua tuh, bersatu semua. Sebelumnya berantem kan, antar suku, antar agama, berantem semua. Kau bayangkan, ya lepasnya bola dari TVRI akan membuat 150 juta masyarakat, terutama yang di kampung-kampung, yang tidak punya internet, yang parabola tidak nyambung, bisa menonton. Kayak kita dulu ya? Oh iya. Itu dulu setiap mau bola acak. TVRI itu jangkauannya 200 juta. Kenapa diacak? Karena kami hanya membeli hak free to air. Wah, saya dimaki-maki tuh. Wah, pakai uang rakyat, kok diacak? TV yang bisa diacak tuh TV apa? TV berbayar pasti kan? Yang punya parabola. Kami tidak punya hak untuk itu. Justru kami harus patuh kepada aturan. Hak kami itu adalah free to air yang pakai antena. Bisa nonton semua. Loh iya loh. Itulah kami free to air. 200 juta orang, Mat. Yang maki-maki itu adalah orang kaya tuh. Mampu beli parabola. Mampu beli berbayar. Nah, dia beli berbayar. Di situ ada TVRI. Tetapi kalau lagi menyiarkan Liga Inggris harus diacak. Ada yang tahu lagi alat pengacaknya. Justru itu kami patuh. Tapi itu kan bukan TVRI doang, maksudnya beberapa TV juga begitu. Kalau pakai receiver yang berbeda dengan produk dia diacak. Kan atur begitu. Jadi tiap kali kita membeli right siaran gitu, dibatasin tuh. Apakah untuk digital aja, apakah untuk free to air aja. TVRI itu membeli free to air karena TVRI itu adalah untuk rakyat. Siapa penonton terbanyak adalah rakyat yang hanya mampu menonton TV pakai antena. Di kampung-kampung. Iya. Yang ribut itu kenapa diacak? Itu punya parabola minimal. Atau dia berbayar. Mereka orang kaya. Nggak ada persoalan. Tapi di YouTube Om Helmi sendiri sekarang ada nggak arah-arah mau ke kuis lagi atau mau hidupkan lagi? Kita lagi mau ngidupin lagi. Siapa berani? Siapa berani di YouTube? Siapa berani di YouTube? Di YouTube? Kombinasi lah. Ya karena concern aja ya. Karena saya pun begitu menjadi YouTuber, saya concern. Image saya itu adalah raja kuis ya. Pengetahuan, inspirasi, hal-hal yang positif. Itu branding apa beneran, Om? Apanya? Itu branding apa beneran? Beneran lah. Beneran ya? Mat, aku ini kan menulis buku personal branding. Kita nggak bisa loh. Ya makanya karena kita nggak bisa loh branding pura-pura loh. Pasti ketahuan. Nggak bisa ya? Nggak bisa, pasti ketahuan. Branding itu harus brand manusia terus original. Kalau nggak ketahuan lah. Ada orang kayaknya alim betul, ternyata koruptor. Lama-lama ketahuan juga. Lah saya di branding sama teman-teman saya tukang mabok, Om. Iya. Tapi saya tidak pernah tanya mereka kapan saya pernah minum di sini. Kau salah branding artinya. Mereka yang branding, anak-anak fitnah. Makanya jangan undang Abdur tuh. Kan mau undang tuh di Helmi Yahya bicara, jangan. Kalaupun undang, usahakan balik nggak ada nyawa. Oh gitu, usahakan. Orang itu fitnah saya tuh. Sama satu tuh Pras Teguh di atas tuh. Ya kaulah yang mau upayakannya kalau gitu. Jadi ada ya rencana ke arah kuis-kuis lagi, kembalikan memori-memori masyarakat ke zaman dulu. Kau tanya lah, personal branding saya kan begitu pasti, raja kuis. Iya. Kalau orang misalnya orang tua lah, apalagi yang di angkatan Om Helmi lahir tahun berapa? 63, ibu saya 69 gitu. Ya di antara itu kan pasti melihat Om Helmi sebagai sosok yang itu kan. Saya dulu waktu Om Helmi di kuis saya ditabok. Iya, suruh nonton. Suruh belajar. Belajar itu biar kayak begitu gitu. Ternyata kau nggak juga jadi saya. Tapi nggak bisa juga. Aku mau jadi komik juga nggak bisa juga ya. Sendiri-sendiri lah hidup. Iya, gitu.
Nah, tapi ada satu hal yang saya penasaran dari dulu. Seberapa besar bantuan seorang Tantowi Yahya Besar kepada lah. seorang Helmi Yahya di dunia entertain ya? Tantowi itu macam-macam untuk saya ya. Guru saya, mentor saya, sekaligus saingan saya. Dalam hal Dalam hal persaingan. Benchmark saya untuk saya lewatin. hidup dengan sosok itu enak gak sih? Enak aja. Dan kita santai aja? positif banget, iyalah. Orang sering menyamakan, orang Nggak ada sering masalah. Saya dipanggil Tantowi, dia dipanggil Helmi. Kesel sih, tapi boleh buat lah. Daripada aku dipanggil Mamat kan rugi banyak buat. saya kalau dipanggil Helmi ya mau lah, Helmi ya mau lah saya. Jadi saya dulu kecil berantem terus, tapi udah besar kita sangat saling mendukung. Ya Tantowi kan lebih top, lebih duluan ngetop ya. Iya, Dia itu belajar masalahnya. banyak begitu saya bawain kuis, begitu saya jadi MC wedding, saya nanya dari dia. Ya, saya nanya dia gimana caranya berpakaian, gimana cara naro pulpen. Ternyata kalau kita pakai jas tuh nggak boleh, Mat. Mentang-mentang pulpen kok mahal ditaruh di luar gitu, cepret. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia ngajarinnya banyak. Bagaimana cara memasang kancing, saya belajar dari Tantowi. Tapi ketika Om Tantowi di Wants to be Millionaire, Ya, kan itu saya diajar sama juga? Brand. Enggak dong. Saya ngalahin dia malah. Iya maksudnya Kan barengan. Om Helmi ngajar dulu gak? Gini loh cara kuis itu. Saya nggak berani lah ngajarin dia. Dia kan duluan. Iya siapa tahu Tapi kan. waktu siapa berani, kita kan bawain banyak kuis kan. Iya, iya. Begitu saya berani, itu 6 bulan 7 bulan daripada Wants to be. Panasonic Award pertama di mana kami sama-sama jadi finalis, saya kalahin dia. Biasa aja tuh. Biasa aja. Dan kita berkompetisi lah ya. Kompetisi positif lah. Termasuk dengan dalam hal jiwa politik Om Politik Tantowi. saya nggak, saya bukan politisi. Tidak terinfluence sama sekali. Enggak. Saya bukan politisi. Saya nggak terlalu suka berpolitik. Saya nggak suka politik. Berarti ada nasihat dong dari adik ke kakak nih. Oh, dia lagi janganlah udah nggak usah Oh, kemarin aneh-aneh. dia berusaha, makanya supaya kau nggak dipecat, kau harus ikut partai politik, Iya ikut sih. partaiku aja. Lah, kakak udah di partai nggak bisa bantu juga kan? Iya, dia bantu tapi kekuatannya sangat besar. Sangat besar ya. Ya karena undang-undang itu. Tantowi kan mantan pimpinan Komisi 1, dia udah ngelobi-lobi nggak bisa. Dan Tapi dia nggak- marah betul, Mat. nggak ada niat Aku balik dipecat. di Palembang. Siapa? Aku. Iya. Untuk menjadi seseorang mengabdi kan bisa dari banyak tempat ya. Dari YouTube pun bisa Ah. kan? Ya lah. Iya. Oh, Ada kau jawabnya udah begitu lah. iya. Dari Om, YouTube bisa. Ayo. sebentar. Ini ada kereta lewat. Akhirnya. Karena ini kita dekat Cuma di sini loh. iya. Kita dekat stasiun Jatinegara, Om. Negara yang TV publiknya serasa TV pemerintah. Nanti yang Masuk kedua orang Om itu. nih, apa negara apa gitu. Disita. Disita. Bukan KPK ya? Bukan, KPK ya. karena KPK telah diedit, tinggal diedit. Gak apa-apa, di sini ada sistem editing. Di Edit sini ya. bisa edit di sini. Ya. Itu nggak ada sama sekali niatan untuk kembali ke Palembang mengabdi lagi karena terlalu lama Om Helmi di Jakarta tidak memikirkan tentang pengabdian terhadap kampung. Banyak yang ngajak sekarang untuk saya balik ya. Saya kan udah 3 kali kalah, Mat. Udahlah, cukup lah. Tapi banyak yang ngajak sekarang. Ya siapa tahu kan yang Ya siapa keempat. tahu. Ya kan Orang bisa rezeki berubah. kan. Kalau Iya. sekarang sih belum terpikir. Tapi yang ngajak, ada yang mau ngemodalin. Ada partai yang udah nawarin, dah pokoknya nggak perlu beli-beli perahu. Ya. Tapi udah enough Saya sekarang udah bahagia banget. dengan YouTube ya. Bukan dengan YouTube, dengan kehidupan saya sekarang. YouTube-nya oke, ya kan? Bikin buku, seminar, diminta orang bicara, nasihatin orang. Buku yang mau keluar 3 ya? Ada tahun Penjelajah ini Maluku, Setan. 3. Enrique Maluku. Nah, Kita akan buat tuh orang apa pengeliling bumi pertama Maluku. Jadi novel, kita akan jadi bikinin film. oh itu jadinya novel ya? Novel. Enrique Maluku. Oke. Kalau Terus buku sejarahnya kan kita udah pernah buat Ah. dengan Pak Renat Tawas. Terus ada satu buku lagi tentang Connect the Dots. Connect the Dots itu bagaimana memaknai kegagalan, Masa lalu. kekecewaan masa lalu itu sebenarnya faktor sukses. Saya menjadi begini kenapa? Karena saya anak orang miskin. Saya menjadi begini, sukses sekarang ini kenapa? Karena saya 3 kali gagal pilkada. Saya begini kenapa? Karena saya gagal masuk fakultas kedokteran yang saya minta itu. wah, kenapa nggak tukaran sama saya? Kemarin saya juga nggak mau masuk itu tuh. Saya menjadi begini, sukses begini kenapa? Karena saya dipecat jadi dirut TPR. Oh iya. Kalau saya jadi dirut, sampai sekarang saya jadi dirut, nggak bisa ngapa-ngapain saya. Dan dunia TV lagi turun. Jadi Iya. Allah itu menyelamatkan saya. Betul.
Betul. Harus ada. Nah itu saya cuman menginspirasi agar kalau kita menghadapi kegagalan, kekecewaan, jangan-jangan itu rencana Tuhan. Itu sebenarnya pengungkitmu untuk lebih sukses. Connect the dots. Connect the dots. Itu 2 buku ya yang akan mau keluar. Ada 3 buku, satu 3 lagi kan? Silver Generation. Itu Tentang? adalah tentang orang-orang seusia saya rambutnya udah perak. Waduh. Hebat masa lalunya gitu. Pada masanya hebat. Tapi kan tiap masa ada tokonya, tiap toko ada masanya kan. Hebat, sekolahnya tinggi, kaya, jabatannya pernah tinggi, tapi dunia sudah berubah. Oke. Iya, masuk peduli lindungi aja udah nggak bisa gitu. Bayar tol aja pakai cash, marah-marah gitu. Om Helmi terakhir. Udah sebagai orang yang sudah punya 300 karya di televisi, ada rekor muri, berapa rekor muri? 30. 30 rekor muri dan lain sebagainya yang sudah malang melintang di dunia TV saat ini. Apa nasihat buat kita yang muda-muda? Ya jangan pernah berhenti belajar. Jangan mengeluh. Ya, nggak ada manfaat dari mengeluh itu. Capek, nggak ada manfaat. Mengeluh itu merepotkan orang lain. Ya, jadi itu aja. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Lihat saya, bapak saya berdagang kaki lima, saya bisa menjadi seperti ini. Nggak ada yang nggak mungkin. Terus bergerak. Terus belajar, terus bertumbuh. Belajar, terus bergerak. Jangan diam, jangan tiarap, Dan jangan mengeluh. rebahan. Kalau orang Betawi bilang nih boleh tuh, ya. Kalau rezeki mah nggak kemana, itu nggak bener. Nah. Kalau lu nggak kemana-mana, rezeki nggak bakal datang. Harus kita menjemput rezeki itu. Oh iya, harus bergerak. Terima kasih para maling, tepuk tangan untuk Om Helmi ya. Mantap sekali. Kereta ini pancing suasana nih emang. Negara apa ya? Udah nggak ada negara ini diedit mulu nih nanti nih jokes negara nih. Pada sekarang pada request di bawah. Negara ini Bang Mamat, negara ini Bang Mamat. Parah emang. Terima kasih Om Helmi, sehat-sehat terus. Sama-sama. Semoga Terima kasih, sukses Man. terus YouTube-nya, semoga bisa menularkan inspirasi buat yang muda-muda. Amin, amin. Itu yang paling penting sebenarnya karena Amin, amin. apalah arti seseorang pemimpin jika tidak membuat pemimpin-pemimpin baru Oh, iya. kemudian hari. Ya. Mantap sekali. Dan jangan lupa untuk share, komen, subscribe, like video ini dan hanya nonton maling ya. Tolong jangan nonton PWK ya. Acara sampah itu. Edit. Enggak edit, itu enggak edit. Ya benar di sini. Permusuhan kita terang beneran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.